Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang berteriak tentang kebenaran, ia harus siap menghadapi cermin yang memantulkan kenyataan. Rismond Sianipar yang selama ini lantang menuding ijazah Presiden Joko Widodo sebagai palsu, kini justru berada dalam pusaran tuduhan yang sama. Ahli digital forensik Joshua Sinambela dan peneliti sistem informasi Roni Teguh mengungkap kejanggalan dalam ijazah yang diklaim Rismond berasal dari Universitas Yamaguchi, Jepang. Dari warna kertas hingga sistem verifikasi akademik, semua mengarah pada satu pertanyaan besar. Apakah tuduhan yang ia lontarkan kini berbalik menghantam dirinya sendiri? Mari kita telusuri lebih dalam fakta-fakta yang mencuat dan melihat bagaimana kebenaran akhirnya berbicara. Dari sebuah laman surya.co.id, getol menuduh ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi palsu. Ahli digital forensik Rismond Sianipar kini balik diserang tudingan ijazah palsu. Ijazah Rismond Sianipar dari Yamaguchi Diagaku Universitas di Yamaguchi diduga palsu. Tudingan itu dilayangkan Roni Teguh, peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang. Roni Teguh mengaku langsung mengecek ijazah Rismond di Yamaguchi University namun tidak ditemukan. Diterangkan, Roni biasanya mahasiswa yang mendapat beasiswa di Jepang mengajukan program studi B1, master, dan doktoral. Nantinya, kata dia, pihak universitas di Jepang akan menguji mahasiswa tersebut apakah mampu atau tidak dalam menempuh pendidikan. Biasanya kalau ada ketidakmampuan, maka grade kita diturunkan. Kita masuk dulu ke research student, kata Roni di Crispy Channel. Menurut Roni Teguh, ia mendapat temuan terkait proceeding milik Rismond Sianipar yang ditulis tahun 2006. Proceeding merupakan kumpulan makalah atau artikel dari seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lainnya. Orang ini atau penuduh ini memiliki hanya satu proceeding itu di tingkat kasta terendah dalam sebuah penelitian karena dia hanya menampilkan data baru yang belum kita jadikan paper utamanya jelasnya. Selain itu, Rismond Sianipar juga menjadi penulis nomor 4 dalam paper. Biasanya penulis keempat itu penulis pembantu, hanya bantu, kata ngedit yang menjadi penulis utama. The first authors itu menulis utamanya. Dia bekerja dari analisis, menulis, memverifikasi sampai disodorkan ke profesornya, katanya. Roni Teguh mengaku telah mengecek tesis milik Rismond Sianipar dan hasilnya tidak ditemukan di Yamaguchi University. Saya juga melihat ada kecurigaan, bukan hanya curiga tapi sudah dipastikan 100%. Saya cek ke Yamadai Yamaguchi Diagaku Universitas di Yamaguchi. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di CP itu tidak ada katanya. Menurutnya, sistem di Jepang akan memeriksa ke semua jaringan. Di Jepang itu, sewaktu dia menerima informasi, dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke fakultas, bahkan departemen jurusannya, dan tidak ditemukan sama sekali, kata Roni. Ia bahkan tertawa ketika membahas ijazah Rismond yang diklaim berasal dari Yamaguchi, Jepang. Ijazahnya ini, kata Roni sambil tertawa, dia menerangkan ijazah Jepang dikeluarkan dalam dua bahasa, kanji dan bahasa Inggris. Jadi kalau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah. Tapi kalau kanjinya punya presisi dan autentikasi sangat sulit dilakukan modifikasi dan mereka punya standar untuk pengecekan, katanya. Rismond Sianipar memang sudah menunjukkan ijazah Jepang lewat live di kanal YouTube Balik Academy. Saat itu dia mengklaim ijazah miliknya asli karena dicap basah. Dicap basah, katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning, katanya.
Rismond juga sempat menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh. Transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolomnya. Ada nama, tempat, dan tanggal lahir, nomor mahasiswanya. Ada subjek core-nya yang diambil. Ada subjek core-nya yang diambil. Sebelahnya tahun yang diambil, di sebelahnya ada nilainya, baru dicap di bawah katanya. Sedangkan milik Rismond, Roni merasa aneh. Nah, yang kemarin itu agak aneh sedikit saya melihat karena tidak sama dengan transkrip nilai biasa kami gunakan. Nah, itu yang tahun dulu juga sama formatnya katanya. Sebelumnya pakar di bidang cyber dan forensik digital Joshua Sinambela juga meragukan keaslian ijazah S2 dan S3 Rismond Sianipar dari Yamaguchi University. Joshua juga turut meragukan keahlian Rismond yang mengklaim sebagai ahli digital forensik. Sebab sepengetahuan dia, Rismond juga baru ditunjuk sebagai ahli dalam sebuah persidangan oleh pihak kuasa hukum, salah satunya terkait kasus Vina Cirebon. Yang menarik, sebenarnya teman-teman dari Vina itu lebih dahulu menghubungi saya sebelum Rismond. Artinya, sebenarnya mereka juga lebih percaya saya, tapi saya tolak katanya. Joshua juga mengklaim dokumen berupa foto dan video skripsi Jokowi yang menjadi bahan analisis Rismond Sianipar ternyata miliknya. Dokumen tersebut sempat dikirim Joshua kepada Rismond lewat WhatsApp saat berupaya mengajak diskusi dan meluruskan hasil analisis Rismond yang keliru. Namun, sayangnya, kata Joshua, dokumen itu justru dimanfaatkan Rismond untuk menguatkan asumsi-asumsi liar bahwa skripsi dan ijazah Jokowi palsu. Video dan foto inilah yang disalahgunakan dia untuk menguatkan asumsi-asumsinya, ujar Joshua seraya menunjukkan bukti kiriman foto dan video skripsi Jokowi kepada Rismond. Menurut Joshua, skripsi Jokowi yang dikritisi Rismond Sianipar sebenarnya memiliki sesuaian dengan skripsi milik mahasiswa lain angkatan 1985 di Fakultas Kehutanan UGM. Kesimpulan itu dia peroleh berdasar hasil pengecekan langsung terhadap skripsi Jokowi teman seangkatannya yang diperoleh dari perpustakaan UGM. Kalau pakai logika Rismond, berarti skripsi mahasiswa lain juga palsu dong. Padahal faktanya, dulu tanda tangan tidak menjadi syarat yudisium dan banyak mahasiswa yang mencetak skripsi formal untuk keperluan wisuda bukan sebagai bukti utama kelulusan, ungkap Joshua. Joshua juga menyoroti pendekatan metodologi Rismond yang dinilai tidak sesuai standar kajian ilmiah. Dia bilang sudah melakukan penelitian, tapi bahan analisisnya malah dari foto dan video yang saya kirimkan. Peneliti mana yang pakai data orang lain tanpa verifikasi langsung, ujarnya. Selain itu, Joshua juga memberikan bukti bahwa font Times New Roman yang dijadikan salah satu landasan Rismond menuding skripsi Jokowi palsu itu sebenarnya juga digunakan dalam skripsi teman-teman Jokowi lainnya di angkatan 1985. Kesesuaian lainnya, menurut Joshua, skripsi Jokowi dan teman seangkatannya itu juga dijilid di tempat percetakan yang sama bernama Perdana. Skripsi yang dijilidkan di percetakan Perdana itu, kata dia, menggunakan font yang sama pada halaman dengan atau judul hingga halaman pengesahan. Sedang isi skripsi semua menggunakan mesin tik. Dia, Rismond, nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan, ujarnya. Sementara Rismond Sianipar mengatakan telah melaporkan tuduhan dari Joshua
M. Sinambela dan Roni Teguh pada pengacaranya. Latar belakang pendidikan sudah saya laporkan ke pengacara, tapi kita hemat energi. Setelah itu baru kita laporkan pencemaran nama baik, kata Rismond di YouTube Mo1 Doc. Ia menekankan sudah menunjukkan ijazahnya. Sudah saya tunjukkan sertifikat saya dan transkrip nilai bahwa saya memiliki 7 mata kuliah. Kalau enggak salah S-nya 3 atau 4, IPK saya 4. Di lain kesempatan, saat di YouTube Sentana, Rismond menantang Joshua dan Rudy untuk bertemu bertatap muka saling menguji ijazah Jokowi. Mentalitas orang kalau di online seolah hebat, kalau face to face itu masalah mental loh. Saya sudah sering berhadapan dengan orang di online itu seolah ngomong selangit. Contoh Sylvester kemarin bertemu juga, jaga sikap, jadi jangan apa katanya. Datang ke sini, ayo bawa programmu, saya bawa program saya, komputer saya, tambah Rismond Sianipar. Ia bahkan menawarkan membantu mencari sponsor untuk akomodasi. Bilang kalau minta gratis biar saya cari sponsor, katanya. Sedangkan Roy Suryo meledak Joshua M. Sinambela. Dia mungkin bisanya nyanyi di obo-obo aja itu, kata Roy Suryo. Di bagian lain, Rismond Sianipar kekeh menuding ijazah Jokowi palsu. Bahkan setelah mentok di ijazah palsu, ia kini mempersoalkan skripsi palsu Jokowi. Ia melakukan analisis terhadap foto-foto yang didokumentasikan oleh orang lain, yakni Joshua M. Sinambela. Dengan keyakinannya itu, Rismond meyakini ijazah Jokowi palsu karena skripsinya palsu. Peperangan baru, Jokowi akan dilaporkan atau skripsi palsu ke Bareskrim, dan Pengadilan Perdata mengingat form hak registrasi Jokowi terdaftar sarjana muda dan total SKS hanya 122 SKS. Sarjana muda tidak menulis skripsi, tulis Rismond pada 31 Mei 2025. Sebagian artikel. Demikianlah akhir dari video ini. Kebenaran selalu menemukan jalannya meski harus melewati lorong-lorong penuh tuduhan dan kontroversi. Kasus ijazah Rismond Sianipar mengajarkan kita bahwa sebelum menunjuk orang lain, kita harus memastikan tangan kita bersih. Apakah ini akhir dari kisah panjang tuduhan ijazah palsu atau justru awal dari babak baru yang lebih mengejutkan? Waktu akan menjawab dan kita akan terus mengawal fakta agar tidak tenggelam dalam kebisingan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap berpikir, dan selalu cari kebenaran.